Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afriansa Septriarno dari kelas TI 23A3 dengan NIM 230103084. Program studi Teknik Informatika Universitas Duta Bangsa Surakarta. Bahwa video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web 2 yang diampu oleh Bapak Muh Mutarom, SE, Eskom, Mkom. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat untuk pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Dalam video ini saya akan menjelaskan terkait sistem yang telah saya buat, yaitu sistem tabungan digital untuk Karang Taruna yang saya buat menggunakan Laravel dan SQL. Yang pertama yaitu pengenalan aplikasi. Di sistem tabungan digital ada beberapa fitur utama, yaitu login, dashboard, manajemen petugas, anggota Karang Taruna, transaksi tabungan, dan yang terakhir adalah pencatatan aktivitas. Di sini login berfungsi untuk autentifikasi atau keamanan, jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam sistem. Selanjutnya yang kedua dashboard. Di sini dashboard dibuat untuk memudahkan atau mendapatkan informasi dengan cepat. Contoh, berapa sih total anggota yang dimiliki sistem ini, berapa total petugasnya, dan berapa total transaksi yang dilakukan di dalam sistem tabungan digital ini. Itu yang ketiga yaitu manajemen petugas. Untuk manajemen petugas yaitu menentukan siapa saja yang berhak untuk mengakses aplikasi ini. Yang keempat yaitu anggota Karang Taruna. Ini sebuah untuk manajemen anggota menentukan apakah anggota masih aktif atau sudah tidak aktif. Fitur yang kelima yaitu transaksi tabungan. Di sini anggota melalui admin dapat memilih dua jenis transaksi, yaitu penarikan atau setoran. Fitur yang terakhir adalah pencatatan aktivitas. Yang dimaksud pencatatan aktivitas adalah siapapun yang login atau logout ke dalam sistem itu akan tercatat di dalam sistem. Contoh, bendahara 1 login pada jam 8 dan logout pada jam 9. Itu semua data itu akan kesimpan otomatis ke dalam tabel untuk dengan tujuan keamanan sistem. Yang kedua yaitu pembuatan database dan tabel. Di Laravel versi 10 yang saya gunakan ini untuk membuat tabel ada sebuah teknologi yaitu namanya migration. Ada beberapa migration yaitu user, password reset, pilot jobs, personal adjust, anggota, transaksi, dan activity logs. Untuk tabel yang saya gunakan ada 4 yaitu tabel user, anggota, transaksi, dan activity logs. Pertama yaitu tabel user. Di tabel user ada beberapa kolom yaitu ID sebagai primary key, name bertipe data string, jabatan bertipe data string juga no label, tidak harus diisi, nomor telepon bertipe data string, email bertipe data string dan bersifat unik, tidak boleh sama antara satu sama lain. Selanjutnya yaitu password bertipe data string. Yang terakhir yaitu timestamp. Ini digunakan untuk memantau kapan data dibuat dan kapan data diedit. Tabel selanjutnya yaitu tabel anggota. Tabel anggota ini memiliki ID sebagai primary key, nama bertipe data string, saldo yang dimiliki yaitu bertipe data desimal dengan default 0. Selanjutnya yaitu jenis kelamin bertipe data enum, ada dengan 2 pilihan yaitu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu teks, alamat bertipe data teks, nomor telepon bertipe data string, dan status bertipe data enum dengan 2 pilihan yaitu aktif dan tidak aktif, dengan nilai default atau isinya yaitu aktif. Tabel selanjutnya yaitu tabel transaksi.
Di tabel transaksi ada ID sebagai primary key, dan ada dua relasi, yaitu relasi ke tabel anggota dan user melalui anggota ID dan admin ID. Selain itu ada nomor transaksi bertipe data string dan Unix tidak boleh sama, dan jenis transaksi ini setoran atau penarikan. Selanjutnya itu jumlah bertipe data desimal, saldo setelah transaksi yaitu bertipe data desimal, dan yang terakhir adalah tanggal transaksi bertipe data timestamp atau waktu. Yang terakhir yaitu tabel activity logs. Ini digunakan untuk memantau kapan admin login atau logout. Ada ID sebagai primary key dan relasi ke tabel user melalui user ID. Session penggunanya juga didapatkan. Activity type ini ada dua pilihan, yaitu login atau logout, dan logout add sebagai timestamp ini digunakan untuk mendapatkan waktu. Agar migration atau tabel yang telah kita buat ini ada dalam PHP admin kita perlu menjalankan suatu perintah dalam terminal, yaitu php artisan migrate. Tapi sebelum ini kita harus menentukan koneksi melalui file .env. Di sini ada DB connection, MySQL, hostnya, port, dan nama database, serta menentukan username dan password exam kita. Baik, kita jalankan perintah php. Baik, di sini diminta untuk apakah Anda mau membuat tabungan Kartar? Yes. Baik. Lalu kita lihat di sini, kita refresh. Ya, tabungan Kartar sudah ada dalam PHP admin kita dengan tabel-tabel yang telah kita buat. Contoh tabel activity logs dengan strukturnya, tabel anggota dengan strukturnya, tabel transaksi, dan yang terakhir yaitu tabel user. Tetapi belum ada isinya. Untuk isi sebuah tabel di Laravel ada satu fitur, yaitu seeder. Seeder ini berfungsi untuk mengisi suatu tabel setelah dibuat. Contoh di sini saya akan mengisi tabel user dan tabel anggota menggunakan perintah php artisan db seed. Lalu kita cek apakah sudah terisi. Baik, di sini tabel user sudah terisi dan tabel anggota sudah terisi. Untuk pengenalan aplikasi dan pembuatan database selesai. Selanjutnya yaitu implementasi dan demo aplikasi. Untuk agar bisa diakses yaitu menggunakan perintah php artisan serve. Please just ini kita copy, lalu kita ke browser kita dan paste. Baik, ini adalah tampilan utama sistem yang saya buat. Pertama kali dibuat ini akan mengarahkan ke halaman login dengan email dan password. Untuk codingannya ada controller, di sini ada beberapa function, yaitu function index ini untuk menampilkan halaman login, function authenticate ini untuk memproses login kita, dan yang terakhir ada function untuk logout.
Setiap login atau logout akan tercatat di tabel activity list. Untuk login berdasarkan email dan password ya. Baik. Untuk rootnya di web, jika ada yang mengakses halaman utama di login controller akan diarahkan ke function index. Root yang kedua yaitu ini untuk memproses login kita. Ada keamanan juga menggunakan middleware throttle. Ini difungsikan jika mencoba login lebih dari 5 kali, ini akan dihentikan untuk beberapa menit. Yang terakhir yaitu route untuk logout. Untuk tampilan login, sini menggunakan template dari Major.io. Ada tambahan sedikit CSS. Di form email dan password saya juga menambahkan error. Jika terjadi error akan memunculkan pesan di dalam formnya. Saya contohkan untuk login password login berhasil. Setelah login berhasil akan diarahkan ke dashboard. Ini mencatat beberapa poin, yaitu berapa total transaksi, berapa total petugas, berapa total anggota, dan saldo uang yang dimiliki oleh semua anggota di rata-rata. Selain itu ini ada tabel untuk pencatatan activity logs. Contoh ini admin keuangan yang telah saya lakukan sebelumnya, login pada jam 14.52 tanggal 13 Januari 2025. Untuk codingannya di dashboard ini controller login. Hanya ada satu function untuk dashboard controller, yaitu index. Di sini mengambil hasil total baris di tabel transaksi, tabel user, tabel anggota, dan merata-rata berapa sih total saldo dari tabel anggota, serta menampilkan activity logs berdasarkan usernya. Untuk tampilannya dashboard, ini H1 ini berfungsi untuk menyesuaikan siapa yang login. Contoh di sini yang login adalah admin keuangan, maka akan otomatis jika yang login orang lain dengan nama yang berbeda, ini juga akan berbeda. Untuk view seperti ini, saya menggunakan template juga, ada tabelnya. Ini yaitu manajemen petugas. Di sini data petugas menentukan siapa yang berhak untuk mengelola aplikasi. Saya contohkan untuk menambah data. Keuangan 4. Passwordnya apa nih? Contoh password 123. Baik, petugas telah berhasil ditambahkan. Data yang telah dimasukkan sebelumnya ini bisa digunakan untuk login, untuk mengelola semua data yang ada di dalam tabungan digital. Contoh saya akan mengedit bendahara Karang Taruna simpan. Telah berhasil diedit,
kemudian hapus. Oke. Petugas berhasil dihapus. Untuk codingannya itu tugas controller ada beberapa function. Yang pertama ya function index, di sini berfungsi untuk menampilkan halaman pertama yaitu berupa tabel ini. Selanjutnya function grid digunakan untuk mengarahkan ke tampilan tambah. Selanjutnya function store ini digunakan untuk memproses data yang ditambahkan. Selanjutnya yaitu function edit, di sini untuk mengarahkan ke halaman edit, dan function update digunakan untuk memproses edit atau update yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah function untuk destroy, yaitu digunakan untuk menghapus berdasarkan ID-nya. Untuk route sama, ada beberapa route yaitu route. Selanjutnya adalah anggota Karang Taruna. Di sini menentukan anggota Karang Taruna apakah aktif atau sudah tidak aktif. Saya tak contohkan untuk menambah satu data lagi. Arjuna Perkasa, nomor WhatsApp alamatnya Posolor Etan Kalen, jenis kelamin laki-laki, aktif. Untuk anggota yang baru dibuat, saldo tabungan otomatis 0. Ini bertambah jika melakukan transaksi. Kita tambah. Anggota berhasil ditambahkan, dan ini contoh untuk mengedit Arjuna Perkasa. Simpan. Selain tombol tambah, edit, dan hapus, di anggota Karang Taruna ini ada tombol aktivitas. Ini digunakan untuk mendapatkan informasi detail anggota dan daftar transaksi yang dilakukan. Karena ini belum ada transaksi yang dilakukan, maka ada pesan belum ada transaksi yang dilakukan. Untuk controller dan rootnya di anggota. Di anggota controller ada beberapa function, yaitu function index, function create untuk menampilkan halaman tambah. Selanjutnya yaitu function store, ini untuk memproses data yang telah kita tambahkan. Selanjutnya yaitu function edit, ini untuk mengarahkan ke halaman ini, dan function update digunakan untuk memproses suatu data yang telah diedit. Ada function destroy untuk menangani penghapusan data anggota, dan yang terakhir adalah function show aktivitas. Ini digunakan untuk menampilkan aktivitas yang anggota lakukan. Ini berrelasi dengan transaksi dan admin. Untuk modelnya ini didefinisikan model anggota. Baik, untuk anggota ini berrelasi dengan tabel transaksi dan tabel admin. Dan itu ada tabel user, ini untuk menangani petugas tadi. Dan tabel model activity logs berrelasi dengan function berrelasi dengan tabel user. Nah, ini ada beberapa kolom yang diisi di dalam tabel activity logs. Fitur selanjutnya yaitu transaksi tabungan.
Di transaksi tabungan ini saya contohkan untuk menambah transaksi. Ini memilih anggota yang aktif, yang nama anggota di sini yang ditampilkan yang aktif. Contoh Arjuna Perkasa, store tunai 500.000, simpan. Baik, di sini telah berhasil ditambahkan dan kita lihat di anggota Arjuna berhasil ditambahkan dan memiliki saldo 500.000. Untuk contoh dalam penarikan, di sini si Arjuna Perkasa ingin menarik uangnya. Berapa nih yang ditarik? Contoh 100.000, simpan. Jika penarikan lebih besar dari setoran, maka akan terjadi error karena saldonya tidak cukup. Ini untuk jumlah uangnya, jumlah saldo awalnya 500 dan penarikan 100, maka sisa 400. Dan kita lihat di anggotanya dan benar sisa 400. Bagaimana jika dihapus? Saldo akan kembali ke saldo awal, yaitu 500.000. Untuk edit, saya tambahkan untuk edit. Contoh Arjuna Perkasa ingin menarik 50.000. Tetapi ada kesalahan input nih. Ternyata ingin menarik jadi 100.000. Maka ini untuk saldo setelahnya akan menyesuaikan, yaitu tinggal 400.000 anggota. Ya, masih 400.000. Untuk codingannya, pertama yaitu controller transaksi. Ada beberapa function, yaitu function index untuk menampilkan halaman utama ini berrelasi dengan anggota dan admin. Jadi di dalam transaksi tercatat nama anggotanya siapa dan yang melakukan atau bertanggung jawab transaksi yaitu admin dengan ID berapa. Yang kedua ya public function create. Ini function digunakan untuk menambahkan sebuah data. Yang ini inti dari sistem saya, yaitu function store untuk menambahkan atau memproses suatu transaksi yang dilakukan. Sini anggota ada beberapa kolom yang diisi, anggota, jenis, dan jumlah. Ada beberapa logika, dan jika ada request yaitu jenisnya setoran, maka saldo baru ada saldo ditambah total request yang dilakukan, total jumlah request yang dilakukan. Jika penarikan, jika request atau jenisnya penarikan, maka saldo akan dikurangi jumlah request. Di sini setelah semua divalidasi akan dimasukkan ke tabel transaksi. Yaitu function edit untuk mengarahkan ke halaman edit, dan function update. Ini juga sama logikanya. Jika jenisnya setoran, maka saldo sebelumnya akan dikurangi jumlah transaksi. Jika salah, saldo sebelumnya akan ditambah total jumlah transaksi. Ingat juga ada pesan bila melebihi saldo yang dimiliki, pesannya yaitu saldo tidak mencukupi. Ini akan mengupdate. Yang terakhir yaitu function untuk menghapus. Di sini dipilih anggotanya, yang transaksi siapa. Jika transaksi setoran,
saldo awal akan dikurangi jumlah transaksinya. Jika salah, saldo awal akan ditambah dengan jumlah transaksi. Ada perintah untuk transaksi delete, lalu diupdate untuk saldo yang ada di tabel anggota. Jika berhasil akan muncul pesan transaksi berhasil dihapus. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat untuk pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.